Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang bertemu dengan saudara semua. Kita pagi ini masih lanjut firman Tuhan minggu lalu tentang keluarga yang dipulihkan. Bagaimana setelah pulang dari gereja kemarin ada diskusi di rumah? Ya, Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar, membaca dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Memang membaca bagian akhir dan Tuhan memberikan kepada Ayub, cepet ya, kalau ngomong 2 kali lipat cepet. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, mendengar, membaca tentang 2 kali lipatnya, senang saudaraku? Saudara amin kan? Lihat dulu prosesnya. Kan gitu ya. Prosesnya bagaimana? Ya, anaknya mati semua, ya nggak perlu juga sih anak kita mati ya untuk diberkati. Tapi itulah yang dialami Ayub. Hartanya habis dalam 1 malam. Ini mungkin seperti kerusuhan 98 itu ya. Ada orang yang hartanya habis dalam 1 hari, ya anaknya hilang. Itu terjadi peristiwa politik. Tetapi yang terjadi pada Ayub adalah Tuhan ada di dalam kehidupan Ayub, sehingga Alkitab mengatakan Ayub itu seorang yang benar, jujur, tulus, dan takut akan Tuhan. Tetapi Ayub mengalami itu semua. Dan saya sering katakan ada banyak hal yang kita alami, tetap rahasia sampai kita ketemu Tuhan. Jadi kalau sekarang saudara punya pertanyaan yang gak terjawabkan, kalau mau cepat dapat jawabannya gampang. Mau ketemu Tuhan. Gak kembali lagi ke sini ya. Banyak misteri dalam hidup ini dan satu hari Tuhan buka waktu kita bertemu dengan Tuhan. Baik, saudaraku, poin pertama tentang peristiwa Ayub, tentang keluarga yang dipulihkan ini adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Saudara setuju dengan ungkapan ini? Setuju nggak? Ya, nggak ada keluarga yang sempurna. Sama seperti ungkapan nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga mempunyai kekurangannya, mempunyai kelemahannya yang bisa menjadi celah dan kemudian menimbulkan masalah. Nah, saudaraku, di mana ketidaksempurnaan itu? Ya, kalau kita mau jujur, masing-masing ada kelemahan di sini sana. Kita semua punya kelemahan-kelemahan yang biasanya kita tidak mengakuinya. Betul? Kita enggak ngakuin. Koreksi paling gampang itu dari orang terdekat. Kelemahan suami siapa yang paling tahu? Yang paling tahu kelemahan suami adalah istri. Yang paling tahu kelemahan istri adalah suami. Siapa yang paling tahu kelemahan orang tua? Ya? Anak enggak. Ya, anak biasanya lebih egois karena dia anak-anak. Gitu. Yang paling tahu ya keduanya harusnya. Gitu. Anak mungkin hanya bisa kasih masukan. Orang tua bisa lalai. Bapak Ibu Saudara, diakui atau tidak, banyak orang tua lalai menjaga anaknya. Ya, diakui atau tidak. Kita sebagai orang tua dan banyak orang tua lainnya lalai menjaga anaknya atau justru terlalu menjaga sampai mengekang anaknya
dan tidak memberi kesempatan. Ini juga merupakan kelalaian orang tua. Anak pengen begitu, orang tua punya kemauan begini, kan gitu ya. Jadi ini banyak terjadi dalam keluarga. Dan kalau ternyata kemudian kita ternyata lalai dalam mendidik, mengurus, menjaga anak-anak, saudaraku nggak perlu kecil hati. Ya, saya sering memberi contoh tentang Yusuf dan Maria. Ini kebangetan nih saudaraku, Yusuf dan Maria. Jangan sekali-sekali coba bicara ini di gereja Katolik saudaraku. Karena nggak boleh diungkapkan gitu ya. Lalainya bagaimana tentang Maria dan Yusuf? Lukas 2 ayat 41 sampai 46. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ya. Ketika Yesus, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarganya dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia kembali, mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Terus ayat 46. Ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, Yusuf dan Maria juga bukan orang tua atau keluarga yang sempurna. Iya. Dalam perjalanan suci ke bait Allah, mereka tinggal di Nazaret, mereka mesti ke Yerusalem. Yesus yang adalah anaknya masih berusia 12 tahun hilang. Hilang itu tidak ada bersama dengan rombongan orang tua dan kerabat lainnya. Yesus enggak kelihatan ada. Dan saudara baca tadi ada yang aneh enggak sih saudaraku? Di mana anehnya? Setelah 1 hari baru, saudara kira-kira kalau punya anak enggak kelihatan bisa enggak? Yusuf Maria anaknya hilang sampai sehari. Baru nyadar, iya, kemana anak kita ya? Gitu. Ini kalau terjadi di zaman ini sekarang, suami nyalakan istri, istri nyalakan suami. Pasti ya, pasti berantem di suami istri. Waktu itu Maria sama Yusuf berantem gak sih? Ya nggak tahu, kita nggak ditulis Alkitab ya. Tapi layaknya seperti itu. Lalu dicari 2 hari kemudian baru ketemu. Jangan lihat bahwa kan Yesus kan anak Allah. Jadi dia terus khotbah di gereja, di bait Allah. Jangan lihat di situ, lihat peran orang tua. Ini memberitahu kita bahwa enggak ada orang tua yang sempurna. Orang tua juga bisa lalai. Tapi semua itu bisa diperbaiki kemudian. Kan begitu? Bisa diperbaiki. Bisa minta ampun kepada Tuhan, bisa menyelesaikannya dengan Tuhan. Saudaraku, setelah 2 hari pencarian baru ketemu. 3 hari loh saudaraku. Pasti mereka gelisah, mereka enggak tenang. Ya mungkin enggak seperti sekarang, wah ini diculik ini. Oh ini ketabrak mobil, mungkin enggak seperti itu ya. Tapi ada juga kemungkinan kegalauan Maria dan Yusuf. Karena perjalanan itu melewati tempat-tempat yang kosong. Ada binatang-binatang di gurun. Mereka juga takut. Tetapi akhirnya mereka menemukan. Ya, menemukan Yesus di bait Allah. Saudaraku, di mana anak-anak kita berada? Tahukah kita keberadaan mereka? Bukan hanya soal di mana anak itu secara fisik. Sedang apa dia beraktivitas, bukan hanya itu. Tetapi apakah anak-anak kita berada pada jalur yang benar? Iya.
Apakah anak-anak kita berada di jalur yang benar? Mungkin secara fisik mereka ada di depan mata kita, mungkin sekali ada di depan mata mereka. Di depan mata anak-anak ada di depan mata kita. Mungkin saja itu, tetapi apakah hatinya ada pada kita sebagai orang tua? Apakah aktivitasnya benar-benar sesuai yang kita kehendaki? Sekarang saudaraku, anak-anak suruh belajar di kamar paling seneng saudaraku. Halo anak-anak. Anak-anak suruh belajar di kamar paling seneng ya. Terus kamarnya dikunci. Kira-kira belajar beneran enggak? Mainan HP itu pengalaman pribadi itu. Iya, saudaraku. Terus yang di genggaman itu kan bisa apa saja di sana. Tapi kalau kita telah mendidik mereka, kita enggak lalai menjaga mereka. Dimanapun dia berada, kita tahu dia tidak berada di jalur yang salah. Nah saudaraku, tidak sedikit orang tua yang sok tahu tentang anaknya. Kemudian akhirnya merasa kecolongan karena ternyata anaknya sudah salah gaul. Saudara jumpai itu? Ada. Jagalah anak-anakmu. Jagalah dengan cinta. Jagalah dengan hati. Anak-anak tahu kok, anak-anak merasakan. Saudaraku, waktu anak-anak sekolah, saya mendengar satu lagu yang diganti liriknya, saudaraku. Diganti liriknya, dan saya suka lagu itu. Lagunya, Tuhan, ku bila hati anakku terluka oleh salah asuhku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kita orang tua harus jujur. Seringkali kita merasa sudah mendidik, sudah mengajar, tapi ternyata kemudian, saudaraku, ternyata kita lalai, kita nggak tahu anak kita di mana. Ya, kita nggak tahu mereka ngapain. Di mana anak-anakmu? Di mana dia sekarang? Engkau harus tahu itu. Puji Tuhan, saudaraku. Terus anak-anak juga kalimat berikutnya itu untuk anak-anak. Tuhan ku bilang, ayah ibuku terluka oleh tingkah lakuku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Bukankah kita sering memaksakan kehendak kita ke anak? Kadang anak juga memaksakan kehendaknya terhadap orang tua, yang kemudian menimbulkan kekisruhan, enggak harmonisnya dalam keluarga. Mari sama-sama kita, anak-anak dan orang tua, berdoa, Tuhan, ampunilah. Amin. Ampunilah. Puji Tuhan. Kita lanjutkan saudaraku, memaknai peran di keluarga. Ya, memaknai peran masing-masing dalam keluarga. Dalam keluarga dan rumah tangga hendaknya masing-masing tahu dan sadar akan peran dan fungsinya, sehingga rumah tangga atau keluarga bisa harmonis dan bahagia. Ketika peran atau fungsi masing-masing itu berubah atau tidak dilaksanakan dengan benar, maka akan terjadi disharmoni. Maka akan terjadi ketidakharmonisan. Ya. Saudaraku,
Ada sebutan masing-masing untuk orang-orang dalam keluarga. Ini saudaraku. Ada yang disebut suami, di keluarga disebut juga bapak. Coba bapak-bapak angkat tangan dulu. Iya, bapak, ya, suami. Disebutnya apa saudaraku? Perannya apa? Kepala keluarga. Jadi bapak-bapak, ingat itu perannya adalah kepala. Kepala itu pemimpin. Ya. Yang disebut kepala keluarga adalah suami atau bapak. Dialah yang menjadi kepala, dia yang mengepalai dalam keluarga. Sebutan kepala keluarga atau kepala rumah tangga, tugasnya adalah memimpin keluarga. Mau dibawa kemana ini keluarga, mau dibawa kemana ini rumah tangga, seperti apa dan bagaimana keluarga itu dipimpin. Saudaraku, Ayub 1 ayat 4 sampai 5, saudaraku. Anak-anaknya laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak sejumlah mereka sekalian. Amin. Ini tugas bapak-bapak nih saudaraku. Tugas bapak-bapak. Saudara, mengenal kepala keluarga itu di tetangga kita sebutannya apa sih? Ya? Imam. Ya. Sebutannya imam dan banyak kita juga menyebutnya kepala keluarga itu imam. Nah ini tugas imam nih saudaraku. Dia tahu anaknya tiap malam pesta, kayak banget nih ya. Tiap malam pesta. Sekarang pesta belum tentu setahun sekali ya. Sesekali kalau anaknya menikah pesta terus habis-habisan katanya. Saya punya saudara habis pesta pernikahan anaknya dia bilang ke anak saya, sampai usus-ususnya dikeluarkan. Habis-habisan maksudnya ya. Udah itu kan enggak pesta lagi. Ayub, anak-anak Ayub ini setiap malam pesta. Yang disebut pesta itu apa sih saudaraku? Bukan cuma makan-makan, tapi minum-minum juga. Ya. Mungkin sampai mabok-mabokan juga. Karena apa saudaraku? Kemudian Ayub mendoakan anak-anaknya. Dan kalau pagi, Ayub mempersembahkan korban untuk mintakan ampun kepada Tuhan tentang kelakuan anak-anaknya. Ini saudaraku, Ayub saudaraku. Seorang kepala keluarga harus menjadi seperti Ayub ini, imam yang mendoakan anak-anaknya. Saudaraku di gereja sampai hari ini, mana lebih banyak ibadah doa, bapak-bapak atau ibu-ibu? Halo, bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau di sini bapak-bapak, ibu-ibunya enggak. Bener di sini sih. Jadi imam tuh bapak-bapak. Cie, bapak-bapak bangga. Memang tugasnya ya, beribadah, mendoakan. Ya ibu-ibu bukan nggak punya tugas itu. Tugas bersama, tapi bapak dia harus jadi teladan. Contoh, termasuk dalam perilaku sehari-hari. Jadi imam itu rohani, perilaku sehari-hari itu jasmani. Bapak harus jadi teladan dalam keluarga, dalam segala hal. Dalam hal pekerjaan, ya Bapak harus jadi teladan. Dalam hal perilaku terlebih lagi, harus jadi teladan Bapak-bapak. Dan dalam hal rohani. Katanya imam ya harus jadi teladan dalam hal rohani. Gitu. Ya, kita bisa jadi contoh dan keteladanan dalam keluarga, dalam hal-hal rohani, pekerjaan dan perilaku. Istri disebut ibu rumah tangga, ya. Istri disebut ibu rumah tangga. Kenapa enggak ada bapak rumah tangga? Jangan bilang karena udah bercerai, saudaraku. Karena bapak disebut
kepala keluarga, ibu rumah tangga. Ketika Allah menciptakan Hawa, Allah mengatakan bahwa Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam. Inilah peran istri. Peran ibu rumah tangga bukan hanya sebagai penolong untuk suami, tapi penolong untuk keluarga. Ya, penolong untuk keluarga. Tidak sedikit rumah tangga yang sudah kocar-kacir karena ada penolong di sana. Rumah tangga bisa jadi utuh. Amin, ibu-ibu. Ya, inilah saudara-saudaraku peran yang harus dipegang oleh seorang ibu rumah tangga, penolong dalam segala hal. Jadi saudaraku, mana lebih kuat pria dan wanita? Masa yang lemah mesti menolong? Enggak ya? Yang menolong yang kuat. Makanya wanita lebih kuat, lebih tahan menderita, lebih tahan hadapin berbagai hal. Karena memang Tuhan bilang, kamu jadi penolong gitu ya. Kamu jadi penolong. Dan ada ungkapan saudaraku yang sangat terkenal di balik seorang pria yang sukses, ada seorang wanita atau istri yang hebat. Ya. Dan ungkapan ini banyak jadi kenyataan di balik pria yang sukses. Ada seorang wanita atau istri yang hebat. Jadi peran istri yang benar dan tepat membuat karir suami, membuat suami menjadi sukses, karir jadi bagus. Sebaliknya saudaraku, ketika seorang istri tidak menjalankan perannya dengan benar, bukan hanya suami yang gagal, bukan hanya pria yang gagal, tapi keluarga juga bisa jadi berantakan. Nah, saudaraku, kita lihat Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Kemudian nanti Kisah 5 ayat 5 sampai 2, ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayo, kata-kata siapa ini? Istri Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, di tengah-tengah kekacauan hidup Ayub, karena anaknya mati semua, hartanya habis, dia berduka. Bukannya mendapat support dari istri, tapi istrinya bilang apa ini saudaraku? Coba ulangi. Coba istri-istri yang ulangin. Enggak mau ya. Istrinya bilang apa bapak-bapak? Wih, kalau begitu bapak-bapak senang suruh mengucapkan. Kutukilah suamimu dan kutukilah Allahmu dan matilah. Saudaraku, sadis ini memang istri Ayub ini. Tapi ditulis di Alkitab seperti itu, saudaraku, untuk jadi contoh. Supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Saat Ayub menderita, inilah yang dilakukan istrinya. Bukan memberi dukungan, tetapi justru mencela dan berkata, kutukilah. Ya. Mencela dan berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Saya berdoa dan berharap tidak terjadi pada istri-istri di gereja ini. Amin. Saudaraku, saat Ayub sangat membutuhkan dukungan, yang didapatkan dari istrinya adalah celaan. Bukan mendapatkan istrinya kemudian sebagai seorang penolong, tetapi menemukan istrinya ternyata seorang perongrong dalam hidupnya. Membuat dia semakin menderita. Istri bisa jadi perongrong tuh. Ada di sini ngaku. Saya mestinya tanyanya ke suami-suami nih. Halo bapak-bapak, ada yang jadi perongrong gak istrinya? Pasti kita semua merasakan bahwa istri yang Tuhan taruh di samping kita adalah penolong bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Istri nggak usah amin, biar suami yang amin. Ya. Kisah 5 ayat 2. Ini lagi saudaraku satu contoh yang tidak benar. Satu contoh yang gak baik. Dengan setahu istrinya,
ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku, ini cerita tentang Ananias dan Safira, saudaraku. Ananias Safira janji, tanah dijual dan uangnya dikasih ke rasul-rasul sebagai persembahan untuk kalau sekarang untuk pekerjaan Tuhan begitu. Tapi ketika tanahnya sudah laku dijual, Ananias berubah pikiran. Saudara pernah enggak udah janji sama Tuhan terus berubah pikiran? Safira sebagai istri bukannya mengingatkan suaminya soal janji kepada Tuhan tentang hasil penjualan, tetapi mengikuti rancangan yang salah dari Ananias suaminya. Bapak Ibu Saudara, terutama ibu-ibu, seorang istri, seorang ibu rumah tangga memang harus mendukung suaminya, amin? Tetapi bukan untuk hal-hal yang salah. Fungsi penolong adalah mengingatkan kalau itu salah. Namanya juga fungsi istri itu adalah penolong. Jadi bukan ya karena uang belanja bertambah, ya udah deh, gitu ya. Ya, kita harus mendukung hal yang benar, bukan hal yang salah. Suami juga begitu, jangan ngikutin aja apa kata istri, walaupun itu salah. Nah, baik, jadi penolong untuk hal-hal yang benar, penolong untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Terakhir saudaraku, tentang anak-anak. Kalau tadi bapak, kepala keluarga, istri, apa istri? Ibu rumah tangga, anak-anak apa saudaraku? Udah tertulis. Nah, anak-anak, harapan dan masa depan keluarga. Ya. Anak-anak itu harapan dan masa depan keluarga. Apakah anak-anak punya peran penting dalam keluarga? Anak penting dalam keluarga. Anak-anak adalah harapan dan masa depan keluarga. Tetapi juga anak-anak bisa menjadi duri dalam keluarga yang membebani dan membuat orang tua menderita jika tidak menyadari fungsinya. Ya enggak sedikit orang tua menderita ya karena anak-anak. Tapi begitu banyak orang tua yang berbahagia juga karena anak-anak. Saudara-saudara merasa berbahagia dengan anak-anak saudara? Harapan dan masa depan. Oh, anak saya masih kecil, justru benar-benar itu masa depan saya di anak saya. Anak-anak menjadi, kata Mazmur, menjadi seperti pohon anggur. Ya, ini saya bacakan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu, ya saya keliru di sini. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Istri itu menjadi seperti pohon anggur yang subur. Berbuah segar. Tapi anak-anak di sini saudaraku seperti tunas pohon zaitun. Kalau anggur itu berbuahnya cepat saudaraku. Kalau subur dia pasti berbuah cepat. Kalau tunas pohon zaitun itu lama. Kalau dia bertunas nanti berbuahnya agak lama, perlu waktu. Nah itu anak-anak saudaraku. Yang penting kelihatan dia bertunas. Ini saudaraku. Saudaraku saya tanam satu pohon jeruk lemon California yang pernah dipanen dan hari Rabu kita minum ya di sini ya. Oke. Lalu saya punya pohon jambu. Dan setelah berbuah kelihatan agak kurang bagus, saya potong. Saya gunting daunnya. Yang lemon, saudaraku, nggak kelihatan tunasnya setelah 2 minggu. 3 minggu nggak kelihatan tunasnya. Mati nih, udah gantilah gitu ya. Kata pembantu, tunggu opa, nggak sabaran opa katanya. Saya bilang, yang jambu udah tunas, yang ini belum mati berarti. Sabar opa. Jadi begitu lihat tunas ada harapan, betul? Kalau ada harapan disiram, dipupuk supaya dia cepat nanti berbuah. Nah anak-anak seperti itu saudaraku. Anak-anak
jadi masa depan dan harapan kita. Sekarang masih kecil, tapi jangan nggak dipupuk, jangan nggak dipelihara dengan baik, jangan sampai lalai. Karena anak-anak adalah masa depan dan harapan kita semua, orang tua. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin anak-anak belum berbuah seperti anggur, tetapi mulai bertunas, seperti tunas pohon zaitun. Tunas menandakan kehidupan dan masa depan. Kalau anak-anak bertunas seperti pohon zaitun, orang tua tidak ragu, orang tua enggak khawatir, karena anak-anaknya punya masa depan yang baik. Amin. Iya loh saudaraku. Anak-anaknya katakanlah secara umum bisa mandiri saja gitu ya. Bisa mandiri, lega rasanya kan begitu. Cukup anak-anak itu enggak usah membebani orang tua di usia-usia tertentu. Bisa mandiri, enggak ngerepotin. Wah orang tua udah seneng banget. Artinya anak ini umur sekian sudah begini-begini, nanti ya dia punya masa depan yang baik. Jadi saudaraku, itu membahagiakan. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Bukan hanya punya masa depan, tetapi anak-anak keluarga bisa duduk di sini dibaca tadi, duduk di sekeliling meja. Ini hal yang penting saudaraku. Anak-anak duduk di sekeliling meja. Artinya anak-anak itu bisa hidup rukun dan bisa kumpul. Nggak sedikit orang tua punya keluhan, anak-anak nggak bisa kumpul, masing-masing dengan kesibukannya, masing-masing dengan keperluannya, untuk kumpul susah, padahal satu kota. Ya. Tidak sedikit orang tua yang mengalami seperti itu. Apa sebulan sekali kumpul kayak gitu ya. Saudaraku, duduk di sekeliling meja itu bukan hanya soal makan, tapi soal kumpul dan rukun. Ya, soal kumpul dan rukun. Duduk di sekeliling meja. Makanan itu nggak penting, saudaraku. Yang penting kumpul dan rukun. Makanya orang Jawa itu punya filosofi makan atau tidak makan, yang penting kumpul. Tapi mana bisa kalau kumpul nggak makan? Pasti kalau kumpul pengalaman ya. Katanya di gereja ini gitu ya. Kumpul, nggak mungkin kumpul kalau nggak makan. Apa bahasanya itu? Nggak akan kumpul tanpa makan. Nah saudaraku, makannya jadi nggak penting, gitu. Makanan jadi nggak penting, yang penting kumpul, rukun, gitu. Yang penting rukun. Nah saudaraku, mengenal Tuhan itu dasar dari pemulihan. Apapun keadaan keluarga kita, pagi hari ini saudaraku, kita tahu mengenal Tuhan itu awal pemulihan. Kita punya kekurangan dalam mendidik anak. Sebagai suami kita punya kekurangan. Sebagai ibu rumah tangga kita juga bisa punya kekurangan. Anak-anak jangan membebankan semua kepada orang tua. Menyalahkan orang tua. Anak-anak juga punya kekurangannya. Tetapi kalau kita sama-sama mau mengenal Tuhan dengan benar, kita pasti akan dipulihkan. Amin. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna, benar. Tetapi ada jalan untuk pemulihan, yaitu belajar mengenal Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan seperti kata kita baca tadi, dulu ini yang dimaksud dulu kata Ayub, dari saya kenal Tuhan dari kata orang saja. Nah jangan kita seperti itu saudara. Jangan kenal Tuhan itu dari kata orang saja. Tapi kenalilah secara pribadi yang Ayub katakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kalau kita punya pengenalan secara pribadi kepada Tuhan, kita
pasti bisa mengenal diri sendiri. Ya, saya katakan pengenalan pribadi kita kepada Tuhan membuat kita bisa mengenal diri sendiri. Mengenal apanya, saudaraku? Mengenal kekurangannya, mengenal kelemahannya. Lalu datang pada Tuhan, merendahkan diri, minta ampun dan mohon pertolongan untuk memperbaiki semuanya. Tuhan pasti jamah kita. Disinilah uluran tangan Tuhan dinyatakan, pemulihan pribadi terjadi, pemulihan keluarga juga dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita sama-sama berdiri. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Kita datang pada Tuhan, kita bawa diri kita, kita bawa keluarga kita, tidak sempurna, ada kekurangan, ada kelemahan, tetapi inilah saatnya kita merendahkan diri, mengakui semua yang kurang, semua yang salah. Uluran tangan Tuhan dinyatakan, Dia mau pulihkan setiap pribadi. Tuhan mau pulihkan anak-anak pagi hari ini. Tuhan mau pulihkan ibu-ibu, istri-istri. Tuhan mau pulihkan bapak-bapak, para suami. Tuhan mau pulihkan. Sehingga keluarga yang dipulihkan itu memuliakan Tuhan. Keluarga yang dipulihkan itu bisa melayani bersama-sama. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya. Biar kita bersatu selamanya untuk mengasihi Tuhan. Yes, kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau kita angkat
Angkat tangan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sadar ada banyak kekurangan dalam hidup kami. Ada banyak kekurangan dalam keluarga kami. Baik itu dalam hubungan dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama anggota keluarga. Seringkali kami lupa peran kami masing-masing. Sehingga dalam keluarga kami bertindak menurut keinginan kami sendiri. Tapi Tuhan, pagi hari ini kami merendahkan diri. Mohon Tuhan ampuni kami. Ampuni kekurangan salah kami. Ampuni kekerasan hati kami. Dan biarlah darah Yesus menolong kami. Dan Roh Kudus membantu kami untuk memperbaikinya dalam perjalanan kami selanjutnya. Dalam hidup pribadi kami maupun dalam keluarga kami. Terima kasih memberkati semua yang hadir dengan firman-Mu. Meteraikan itu di hati anak-anak-Mu. Sehingga setiap keluarga bisa tumbuh dengan sehat, setiap keluarga harmonis, setiap keluarga merasakan keindahan dan kebahagiaan, sebab Tuhan hadir dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan pagi ini, biar Tuhan menolong untuk pekerjaannya, kuliahnya, sekolahnya. Tuhan menolong dan memberkati masa depannya, sehingga para pelayan-pelayan pagi ini benar-benar menikmati berkat dan pertolongan Tuhan, baik sekarang maupun untuk waktu mendatang. Memberkati korban persembahan yang telah diberikan kepada Tuhan, memberkati persembahan persepuluhan yang dibawa untuk dikembalikan kepada Tuhan. Dari sorga Tuhan memberkati baik jasmaninya maupun rohani, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan pulang, sertai dan lindungi kami, biar hari ini jadi hari yang membuat kami penuh sukacita, sebab Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.